Kembali lagi di cerita mistis Serah. Sebelum ceritanya, dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Waduk Jagal, sebuah kisah dari tumbal proyek pembangunan. Tak ada teriakan, tak ada protes, tak ada tangisan. Semua terasa senyap. Namun, di bawah adonan semen pondasi itu lebih dari 20 nyawa bekerja melayang. Hari mulai gelap, sore berganti malam, lampu sorot mulai menyala. Para pekerja memacu nafas, mengayunkan cangkul, dan adonan semen cor telah siap. Lelaki tua berkumis tebal itu memberi isyarat jika pembuatan pondasi sudah siap dimulai. Beberapa pekerja menyusun batu di salah satu lubang yang bakal menjadi pondasi awal, yang tak lebih dari 20 meter dalamnya. Di sudut lain, beberapa lelaki bertelanjang dada itu terlihat tergeletak dengan mata terpejam. Mulutnya meringis menahan sakit. Terlihat dadanya yang bergerak cepat naik turun, menandakan jika mereka masih hidup. Kemudian lelaki berkumis itu mengayunkan tangan, memerintahkan beberapa pekerja lain untuk masing-masing bekerja membawa satu ember adonan semen yang sudah bercampur dengan pasir dan batu itu. Perintah selanjutnya sudah hafal bagi para pekerja lainnya, tepatnya bagi mereka yang sudah bersiap di balik kemudi sebuah alat berat. Dengan satu aba-aba, lampu kemudian dimatikan. Tanpa perlawanan, tubuh dari mereka yang sedang menata batu kali itu untuk pondasi tertimbun adonan semen. Sekop dan cakul beradu, peluh berjatuhan di atas adonan semen yang ember menyiram tubuh para pekerja malam itu. Tak lebih dari 1 jam kemudian pengecoran pondasi pertama selesai. Tak ada teriakan, tak ada protes, tak ada tangisan. Semua terasa senyap. Namun di bawah adonan semen itu terdapat 20 nyawa pekerja melayang. Hingga pagi menjelang, tak satu pun dari puluhan buruh yang ada di lokasi proyek mendapat jatah keluar dari area. Bukan tanpa alasan, mereka lebih memilih mencari aman meski tanpa mereka sadari. Lelaki yang biasa memerintah atau mandor di lokasi sudah mempunyai daftar nama yang bakal menjadi tumbal-tumbal berikutnya demi kelancaran proyek yang disepakati oleh orang-orang pengusaha di sana. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 5 jam, akhirnya pemuda itu bisa tersenyum lega. "Masih jauh gak Yul?" tanya si lelaki kepada satu temannya yang bernama Yuli. "Lumayan Gus, kita masih naik angkot untuk kesananya," jawab Yuli dengan terus melangkah sembari menenteng tas rangselnya. Sedangkan Agus tetap mengekor di belakangnya. Hampir 10 menitan mereka berjalan sebelum akhirnya mereka berhenti di sebuah warung kecil pinggir jalan sembari memesan 2 es teh, karena setelah ini mereka harus menaiki angkutan umum. Hari beranjak semakin siang. Setelah menghabiskan 2 gelas es teh, Agus dan Yuli melanjutkan perjalanannya. Tak ada hiburan apapun yang bisa dinikmati kecuali suara deru mesin dan teriakan kenek yang mencari tambahan penumpang. Hingga sekitar pukul 4 sore, Yuli membangunkan Agus dan memberi isyarat agar segera bersiap-siap. Setelah turun dari kendaraan, mereka kembali berjalan memasuki sebuah perkampungan. Agus merasakan ada satu kesan yang langsung bisa dibayangkan, akan betah jika tinggal di tempat itu. Tapi terkaan itu salah. Yuli rupanya hanya menemui seseorang yang akan mengantarkan mereka berdua ke lokasi tempat kerja.
Apa mau berangkat sekarang, Mas? Tanya lelaki umur 40-an yang akrab dipanggil Pak Widodo. Oh iya Pak, butuh waktu 30 menit dengan mengendarai mobil pickup untuk sampai ke lokasi dari rumah Pak Widodo tersebut. Meskipun tak begitu jauh dari perkampungan warga lain, tapi lokasi rumah yang bakal mereka berdua tempati lumayan masuk ke dalam. Ada hal aneh yang dirasa Juli dari sikap Pak Widodo. Ketika tiba di lokasi, Pak Widodo terlihat gusar dan buru-buru pamit setelah menyerahkan kunci pada Yuli. Tapi menjelaskan apapun perihal rumah berlantai semen dengan dinding separuh papan dan separuh batu bata itu. Hening dan senyap saat kaki Yuli melangkah di belakang Agus, memasuki rumah dengan 2 kamar bersampingan yang tertutup. Sedikit lega ketika Agus menemukan saklar dan menghidupkan seluruh lampu rumah. Mau tidur sendiri-sendiri apa sekamar, Yul? Tanya Agus yang masih duduk di kursi menghadap ke pintu. Aku manut, Gus, jawab Yuli dengan singkat. Sekamar aja, Yul, biar ada teman ngobrol, saut Agus memutuskan. Yuli yang ingin menyauti ucapan Agus mendadak urung. Matanya sekilas melihat ada sosok bayangan melintas di depan. Yuli bangkit dari duduk dan berjalan cepat keluar pintu memastikan. Ada apa, Yul? Tanya Agus heran ketika melihat Yuli tiba-tiba berdiri dan menatap lekat keluar. Kayak ada orang lewat, Gus, ucap Yuli, membuat Agus penasaran. Warga kampung sebelah mungkin pulang dari kebun. Agus ikut menatap keluar. Sudahlah, aku mau tidur dulu, capek. Tak dapat dipungkiri juga oleh Yuli. Saat itu, walaupun rasa penasaran masih bergelayut, akhirnya ia putuskan untuk menutup pintu dan menyusul Agus. Senyap dan lembab, lagi-lagi hawa yang dirasakan ketika memasuki kamar yang dibeli Agus. Ada rasa tak nyaman ketika pandangannya mengedar mengelilingi isi kamar, seolah ada sorot mata tajam tengah mengawasi kehadiran mereka di kamar itu. Yuli merinding manakala pandangannya tertuju di atas kasur, di mana tubuh Agus sudah terbaring di sisi kiri. Tapi bukan Agus yang membuatnya tercekat, melainkan bayangan seseorang laki-laki terbaring dengan posisi terlentang di samping Agus. Gus, tanpa sadar Yuli terbekik, membuat Agus kaget. Ia langsung terduduk dan menatap dengan penuh keheranan. Ada apa, Yul? Agus bingung. Nggak apa-apa. Yuli urung untuk mengatakan yang sebenarnya. Manakala ketika Agus bangun dan duduk, sosok itu menghilang. Ya sudah, Agus jengkel kemudian kembali berbaring. Yuli yang masih berdiri mematung, tak menghiraukan kejengkelan Agus. Matanya masih menatap ke arah ranjang, meski bayangan itu sudah menghilang. Tapi kini indera penciuman Yuli menangkap aroma bau amis darah, seperti berasal dari ranjang, tepatnya dari bekas bayangan tadi berbaring. Ragu, takut, namun tak ada pilihan. Terpaksa Yuli merebahkan tubuhnya dengan terasa lelah di ranjang dengan jantung berdebar, meluapkan sejenak rasa takutnya. Untuk pertama kalinya, Yuli menghirup udara pagi di tanah pedesaan. Suasana asri dengan hamparan kebun mampu sejenak membuat lupa akan kejanggalan yang dialami semalam. Tak banyak yang bisa mereka lakukan pagi itu, selain bersih-bersih rumah sembari menunggu instruksi dari Pak Widodo.
Ya, katanya akan datang dengan membawakan bahan-bahan kebutuhan mereka. Tapi sampai hari mulai beranjak siang, Pak Widodo belum juga terlihat. Ketika Yuli dan Agus berniat untuk keluar mencari makan, sebuah sepeda motor berhenti di depannya. Mereka sedikit heran melihat lelaki setengah baya yang datang ternyata membawa satu penumpang yang jika dilihat dari penampilannya sama seperti tukang. Setelah turun dari motor dan sedikit menjelaskan maksud dan tujuannya, lelaki itu mengangguk dan berlalu masuk ke dalam rumah setelah menyapa Agus dan Yuli. Tak lebih dari 5 menitan, suara motor terdengar lagi. Kali ini berhenti sama di depan. Namun, dengan keranjang penuh bawaan, mereka pikir yang datang untuk mengantar bahan kebutuhan makanan adalah Pak Widodo. Ternyata bukan. Loh, Pak Widodo kemana, Pak? Tanya Agus. Oh, Pak Wid, ada kepentingan, Mas. Makanya menyuruh saya untuk mengantarkan ini semua, jawabnya sambil menurunkan barang bawaannya. Oh ya, saya Pak Kosim. Nanti Mas bertiga sore ini disuruh ke rumahnya untuk masalah kerja, sambung Pak Kosim setelah menurunkan barang terakhir. Lah, terus kami naik apa, Pak? Kesananya jalan kaki, sahut Agus dengan bingung. Bapak itu diam, matanya memandang mereka bertiga dengan tatapan terlihat seperti menyirat sesuatu. Maaf Mas, saya permisi, mau langsung ke pasar soalnya. Lagi-lagi Yuli melihat keanehan dari raut bapak itu yang sama dengan yang ditujukan Pak Widodo saat pertama kali mengantarnya. Sejenak Yuli dan Agus saling pandang setelah kepergiannya. Ada perasaan tak enak yang sama-sama mereka rasakan. Melihat sikap bapak itu seperti ketakutan. Gus, kayaknya ada yang aneh sama rumah ini. Kemarin Pak Widodo juga aneh. Kayak bapaknya tadi, seperti takut lama-lama di sini, ucap Yuli sambil menata bahan-bahan di ruang dapur. Aneh piye maksudmu? Tanya Agus yang baru selesai mengaduk 3 gelas kopi. Aku rasa kalau rumah ini ndak beres Gus, jelas Yuli. Ndak beres apanya Jul? Ada-ada saja kamu nih. Ngopi Mas Cahyo, teriak Agus kepada lelaki yang baru beberapa menit datang. Nje Mas, Cahyo menyahuti sembari berjalan ke arah ruang tamu. Suwun Mas. Ngopi dulu Jul, biar gak mikir aneh-aneh, sahut Agus lirih, seperti tak percaya dengan penjelasan Yuli. Yuli menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengembuskan mendapati Agus yang tak begitu mempercayai hal-hal gaib, membuat Yuli sungkan untuk berdebat. Waktu terus berputar, terik matahari yang menyengat perlahan berganti semburat kemerahan di langit ujung timur, menandakan jika senja akan segera menyambut malam. Yuli yang mengikuti langkah Agus di belakang sedikit jengkel dengan Pak Widodo. Pasalnya, bukan jarak yang dekat dengan rumah yang mereka tempati dengan rumah Pak Widodo, tapi tak kurang dari 1 jam mereka harus berjalan kaki dengan kucuran keringat membasahi. Setelah bertemu dengan Pak Widodo, hanya seputar pekerjaan yang mereka bicarakan tanpa menyentuh perihal rumah. Sempat ingin Yuli tanyakan, tapi urung, sebab Pak Widodo ingin mereka segera pulang dengan berbagai alasan, seperti tahu dengan enggan membahas soal rumah yang mereka tempati. Dengan perasaan bercampur aduk, Yuli terpaksa menahan rasa penasaran dan mengikuti Agus dan Cahyo kembali ke rumah.
Langkah kontai Agus sempat terhenti ketika berpapasan dengan seorang lelaki tua. Ia menatap dengan penuh selidik. Mas, mas, ini dari mana? Tanya lelaki tua dengan kening berkerut. Maaf mbah, kami dari tempat Pak Widodo, jawab Agus pelan. Oh Widodo, tapi kayaknya mas-mas ini bukan warga sini ya? Sahut lelaki tua masih dengan curiga. Mereka sejenak terdiam sebelum Agus menjelaskan singkat tentang mereka bertiga. Sekilas lelaki tua itu manggut-manggut sebelum wajahnya berubah tegang ketika Agus menyebut rumah yang mereka tempati. Saran saya, kalian cari tempat tinggal lain saja, ucapnya sembari berlalu dan menambah lagi satu keanehan bagi Yuli. Apalagi Cahyo yang baru hari ini sampai membuat mereka berdua sama-sama memikirkan hal yang sama. Kali ini Agus terlihat seperti memikirkan ucapan sang bapak tadi. Ia terlihat diam merenung sepanjang jalan, membuat suasana sunyi bertambah hening tanpa adanya percakapan apapun. Ketika kaki baru menginjak halaman rumah, hawa senyap sudah menyambut. Bulu kuduk seketika meremang manakala Yuli membuka pintu. Bayangan seseorang yang tengah duduk di kursi plastik ruang tamu sangat jelas terlihat oleh mata meski dalam keadaan gelap. Namun ketika Agus menghidupkan lampu, sosok itu tak terlihat lagi, membuat Yuli berusaha berpikir positif dan tak menceritakan apa yang barusan ia lihat karena tak ingin berdebat. Setelah berbincang tentang pekerjaan yang akan mereka mulai, Agus pamit untuk beristirahat. Yuli yang juga lelah dan mulai diserang kantuk berniat menyusul Agus. Tapi ketika lampu ruang tamu dimatikan, laki-laki bayangan itu terlihat kembali, tengah duduk di kursi menghadap ke arah pintu. Hampir saja Yuli berteriak ketakutan, namun masih bisa ia tahan dan memutuskan untuk segera masuk ke kamar. Entah jam berapa malam itu, Yuli tiba-tiba saja terjaga. Yuli yang berbaring miring mendengar suara dengusan dibarengi dengkuran tepat di sampingnya. Namun ketika kepalanya menoleh, hanya sosok Agus yang terlihat pulas tanpa mendengus maupun mendengkur. Lalu dengusan dan dengkuran siapa barusan? Pikirnya saat kembali Yuli membaringkan tubuhnya. Yuli kembali tercekat, bukan karena dengusan atau dengkuran, melainkan aroma amis darah yang pekat menusuk hidungnya. Tanpa pikir panjang, Yuli memaksa matanya untuk terpejam dan mengabaikan bau tak nyaman barusan. Pagi itu kembali perdebatan kecil antara Yuli dan Agus terjadi. Tetap saja Yuli yang kalah atau mengalah, sebab memang Agus sepertinya belum merasakan seperti yang Yuli lihat dan alami. Setelah membawa bekal secukupnya, mereka memulai hari pertama mengais rezeki sebagai kuli bangunan. Meski tanpa semangat menggebu, setidaknya Yuli bisa sedikit melupakan ketakutan yang masih meliputinya. Saat waktu istirahat sejenak melepaskan dahaga, Yuli mengikuti Agus di sebuah pondokan. Sebentar saja rasa sejuk dan tenang singgah, sebelum seorang bapak umur 60-an ikut singgah di pondok. Saat mengetahui keberadaan mereka di sana, Mas, baru ya kerja di sini? Tanya beliau ramah dengan logat bahasa Jawa warga asli setempat. Nggih Pak, kami berdua baru hari ini mulai kerja, jawab Agus. Terlihat si bapak manggut-manggut ketika mendengar semua penjelasan dari Agus. Wajah keriput beliau yang awal begitu antusias tiba-tiba berubah
manakala obrolan mereka menyangkut rumah yang mereka tinggali. Seakan ada sesuatu yang terselip dalam benaknya, hingga tatapan matanya yang mengarah bergantian menyiratkan satu gambaran penuh misteri. Kalian berdua ini kalau bisa pindah tempat saja, cari rumah-rumah kosong milik warga sekitar saja. Bapak kasihan nantinya sama kalian. Ucapan beliau mengandung sebuah pesan yang sudah kedua kalinya Yuli dengar dari orang yang berbeda. Yuli tertegun sejenak setelah mendengar pesan dari sang bapak, mengingat pada kejadian menakutkan yang dialami semalam. Kembali perdebatan antara Yuli dan Agus terjadi sepeninggalan lelaki tua yang menyebut dirinya Pak Waris. Tapi tampaknya Agus masih tak begitu percaya dengan hal gaib. Perasaan tak nyaman berdebar lagi-lagi mendera ketika Yuli baru saja sampai di halaman rumah sepulang dari aktivitas sebuah kuli. Waktu itu cuaca mendung membuat keadaan sekitar rumah begitu sunyi dan sepi. "Yul, aku mandi dulu ya," ucap Cahyo yang tengah menyimpan alat kerja di ember dapur. "Iya," jawab singkat si Yuli, melihat Cahyo sudah menyambar handuk yang tersambar dan melangkah ke arah kamar mandi. Yuli merogoh saku, mengeluarkan sebatang rokok, kemudian ia nyalakan sembari duduk di ember dapur, memainkan asapnya yang keluar dari hidung dan mulut, sembari mendengarkan gebyuran air dari tempat Cahyo mandi. Saat itu tak ada kejanggalan ataupun keanehan yang dirasa Yuli, sampai ketika rokok tinggal setengah. Tiba-tiba dari arah belakang, Agus mengagetkan Yuli membuat terhenyak. Belum sempat Yuli melonggarkan nafas karena terkejutnya, tiba-tiba Yuli mencium bau amis. Netranya dikejutkan lagi dengan kemunculan satu sosok yang berdiri entah sejak kapan di bawah pohon kelapa, tepatnya di pojok belakang rumah. Sosok yang terlihat sedikit jelas dengan penerangan sinar bulan adalah sosok seorang laki-laki berbadan tegap, bertelanjang dada dan berambut gondrong. Matanya terlihat jelas tengah menatap tajam ke arah kamar mandi di mana Cahyo tengah mengguyur tubuhnya. Entah apa yang sedang sosok itu perhatikan, Yuli sendiri tak bisa menerkanya dengan pasti. Tapi satu yang membuat Yuli merinding, bau amis darah yang menyengat berasal dari sosok tersebut. Tubuh Yuli mendapat kaku, dingin dan membias pucat. Apalagi ketika mata sosok itu beralih menatapnya, jantungnya seolah berhenti berdetak. "Kamu kemana, Yul?" Teguran keras dari Agus seketika menyandarkan lamunan Yuli. Namun aneh, ketika Agus menegur dan Yuli menjawab dengan isyarat mata ke arah sosok itu, Agus seolah tak melihat apa-apa, bahkan keningnya berkerut seperti bingung. Padahal dengan jelas Yuli melihat sosok itu masih berdiri dengan wajah putih pucat, tengah menatap tajam ke arah Cahyo yang masih berbalut handuk. "Opo Yul?" seru Agus sekali lagi. Yuli menjawab, tapi entah mengapa matanya seolah enggan untuk mengalihkan pandangan dari sosok tersebut. Sekarang giliran Yuli. Dingin air bak mandi yang menyiram tubuh kurusnya, tapi tetap saja tak mampu mengalahkan rasa takut. Apalagi suasana sudah begitu gelap, hanya ada sorotan cahaya dari lampu dapur yang sedikit membantu pandangannya. Tapi baru 3 langkah Yuli keluar dari kamar mandi, tiba saja ia berhenti kala pendengarannya menangkap
satu suara berat milik seorang lelaki, namun belum tahu di mana suara itu. Hingga Yuli terkejut manakala tepat di hadapannya. Tunggu part selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serah.